kami hormati Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, Analis Kebijakan Ahli Muda Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nganjuk, para narasumber dari Inspektorat Kabupaten Nganjuk, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Nganjuk, BPKAD Kabupaten Nganjuk dan FKDM Kabupaten Nganjuk, peserta sosialisasi dari seluruh warga Kabupaten Nganjuk dan semuanya aja, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel YouTube Kok Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, pokoknya like, comment, subscribe. Belajar seumur hidup, minal mahdi ilal lahdi. Siapa yang berkewajiban? Pemerintah, orang tua, dan masyarakat. Kita tidak bisa lepas dari tiga itu. Oh, itu anakku, berarti bukan orang tua. Tapi kita harus sebagai warga masyarakat, nggak Pak? Bisakah kita lepas dari warga masyarakat? Tidak. Maka kita berkewajiban tetap mendidik. Maka, kalau saya Pak, menurut saya dulu waktu masih muda sampai sekarang itu ada warung itu kan Pak. Bakul kok, bakul adon, bakul nakal. Warungnya jenis Pak Klub. Kalau dulu, kalau warung hanya untuk apa? Nek saya ke warung ini jelas nom-nom sing arep ngombe-ngombe ki ngali. Jadi dia itu hanya nyerok, warung buraku. Karena apa? Takut nek warung dia itu di tempat minum, pembelinya akan berkurang. Nah, berarti apa? Saya duduk selaku masyarakat di situ. Maka disinilah kita tidak akan lepas punya kewajiban. Ada kewajiban yang fardu ain, ada yang pada semangat. Karena tanpa panjenengan itu ketakutan akan keberadaan Indonesia, maka semangat para pemuda tidak akan tumbuh. Maka disitulah perkataan panjenengan adalah bagian doa. Akan tetapi kewajiban kita di dalam terkait dengan pembinaan organisasi, nanti yang terkait dengan kalau kita bicara bagaimana untuk menciptakan generasi-generasi yang ubuluwaton, cinta tanah air, maka tadi harus ada materi yang diberikan di saat pengenalan masa sekolah PMS. Itu di situ kan ada masa PMS. Maka penanaman cinta tanah air ubuluwaton ini belum muncul. Mungkin karena narasumber sebagaimana yang diutarakan Bapak tadi. Nah itu menjadi pemikiran Pak, nanti Pak Aten mungkin itu nanti dijadikan bagian siapa yang berkewajiban mengusulkan adanya diklat itu dan siapa yang berkewajiban mendiklat. Karena itu kalau tanpa didiklat oleh orang yang kompeten dan punya prinsip benar, mungkin akan berbahaya. Nah ini bagian yang terpenting. Maka di saat di sekolah itu ada setiap tahun ajaran ada masa perkenalan siswa baru. Itu waktunya 1 pekan atau kita datang ke sekolah-sekolah yang ada di bawah naungan Dignas dan Kemenang. Mohon kiranya dari pemerintah juga mensupport kegiatan ini karena tanggung jawab kita yang besar terhadap generasi muda. Kita memberi edukasi terkait misalkan tentang kajian fikih perempuan atau tentang akidah, atau bahkan dari pihak sekolah itu ada yang minta mungkin di sekolah yang ada di bawah naungan pesantren mungkin materi-materi tentang fikih itu sudah Dinas Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan hari Rabu tanggal 30 Oktober 2024 pukul 08.30 sampai dengan selesai. Bertempat di Aula Jenderal Sudirman SMK Muhammadiyah 1 Nganjuk. Peserta 80 orang dari 21 organisasi kemasyarakatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak
Sekretariat Daerah, Bapak Narasumber, Bapak Ibu peserta Asosiasi Pembinaan Ormas dari berbagai ormas yang ada yang berbahagia pada hari adalah pada hari ini kita panjatkan syukur kepada Allah bahwasanya kita masih diberi limpahan rahmat hidayah. Bapak sekalian, kami mengaturkan selamat datang, ya selamat datang, selamat untuk kita ini. Semoga semuanya tetap dengan kesehatan sampai selesai nanti ikuti dengan sebaik-baiknya. Bapak Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik atau yang mewakili Pak Hakim dan sekaligus menjadi moderator yang saya hormati Gus Yasin. Beliau ini pejabat penting sekali di Pemda Nganjuk. Dan para narasumber tapi berakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian sesama anggota ormas. Sesama terus terang aja saya ini juga ormas. Dan nanti saya jelaskan. Mestinya saya duduk di situ. Kita saling tukar pikiran untuk meniti kalian ke depan, menatap bangsa Indonesia agar lebih maju ke depan. Bapak Ibu hadirin sekalian, saya adalah Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Kalimatnya angker, kewaspadaan dini. Yang kedua, saya juga Ketua Forum Pembauran, bukan pembaruan ya, pembauran kebangsaan Indonesia, Kabupaten Nganjuk. Bedanya saya dengan penjenengan, kalau saya ini ormas yang dibentuk oleh pemerintah. Artinya apa? Bahwa kami ini dibentuk berdasarkan peraturan dalam negeri, Permendagri. Kalau di Kabupaten Nganjuk ditetapkan setelah dari Permendagri, perintah kepada daerah, gubernur dan kabupaten wali kota untuk membentuk FKDM atau FPK atau FKUB. Bapak sekalian, jadi saya itu ormasnya pemerintah. Di Nganjuk ditetapkan berdasarkan surat keputusan bupati. Itu bedanya dengan ya. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, itu semua ada sejarahnya. Kenapa kok harus lahir FKDM? Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini berangkatnya Bapak Ibu sekalian peristiwa bom Bali. Tahun berapa ya? Bom Bali 1, bom Bali 2, terus terjadi kemana-mana. Nah, dari situlah pemerintah memandang bahwa peran masyarakat ini sangat-sangat penting dalam rangka untuk menciptakan suatu kondisi yang betul-betul kondusif, damai, tentram, dan sejahtera. Negara kepulauan beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku bahasa, ya, beratus-ratus suku bangsa ini disatukan. Inilah negara yang paling unik di Indonesia, bisa mempersatukan negara yang maha kaya ini disambut kalau peristiwa ini. Karena apa? Gitu. Keunikannya di sini. Kita lihat sekarang Bapak sekalian. Kesemuanya itu adalah akibat ikatan ideologis. Yang pertama kali diciptakan pada waktu 28 Oktober yang baru saja kita peringati Hari Sumpah Pemuda. Tahunnya 2028. Belum, masih jauh kemerdekaan, sudah menyatakan bahwa kami Indonesia. Nah, kita lihat sekarang Bapak sekalian, sejarah kenapa kok Pancasila itu begitu hebatnya, bisa menjaga keutuhan NKRI ini semenjak kemerdekaan sampai sekarang. Kita lihat, punya tahu Yugoslavia, ya, Yugoslavia itu negara besar, negara kuat sekali. Pada waktu itu Bung Karno berkunjung ke Yugoslavia.
Yugoslavia itu pada waktu Bung Karno mengadakan kunjungan ke sana, ada jamuan makan malam. Apa yang dikatakan oleh Bung Karno kepada Joseph Broz Tito, presiden Yugoslavia? Hei Tito, apa yang akan kamu tinggalkan negaramu ketika kamu nanti meninggal dunia? Dijawab oleh Joseph Broz Tito, negara saya adalah negara yang paling kuat angkatan bersenjatanya atau tentaranya. Akan saya tinggali tentara. Tapi sebaliknya, Joseph Broz Tito bertanya kepada Soekarno, sebaliknya apa yang kamu tinggalkan untuk negaramu Soekarno ketika nanti kamu sudah meninggal dunia? Dijawab oleh Bung Karno, negara saya miskin, belum punya apa-apa. Negara yang baru saja merdeka. Saya tidak tinggali apa-apa kecuali saya tinggalkan adalah 5 sebagai dasar dan ideologi negara. Apa itu? Apa? Pancasila. Diakui. Terbukti bahwa itu sekalian. Semeninggalnya Joseph Broz Tito pada tahun 1991. Pada tahun 1991 Yugoslavia pecah menjadi 7 negara. Bayangkan, negara sebesar itu pecah menjadi 7 negara. Karena apa? Semeninggalnya Joseph Broz Tito memang dia adalah presiden yang sangat-sangat disegani di negaranya. Tapi begitu Joseph Broz Tito pecah, itu terjadi faksi di dalam kemiliteran. Yugoslavia pecah. Itu. Tapi sebaliknya, Indonesia pemberontakan demi pemberontakan. Ya kan? Semenjak tahun 1945 sampai dengan sekarang ini masih aja terjadi sesuatu yang menggoncang kebesaran daripada Pancasila. Tapi nyatanya Indonesia tetap masih utuh. Kan begitu? Lihat lagi. Kita lihat India, Bapak sekalian. Saya ceritakan sejarah daripada saya menyampaikan teori. Nanti kalau teori punya jenuh, bisa baca sendiri kan gitu. Saya bukan India. India itu dulu negara besar. Negara besar. Terjadilah konflik di India. Konflik besar, konflik antar agama. India itu ada 2, dulu itu negara agamanya yang paling kuat. Yang satu Hindu, yang satu Muslim. Terjadilah pertikaian yang luar biasa. Akhirnya apa? India pecah menjadi 2. Apa itu? Yang satu India, yang satu Pakistan. Pakistan itu dulu jadi satu dengan India. Karena gotok untuk agama, memandang semuanya paling benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang sungguh kami hormati, sekilas saya melihat semua senior saya yang ada di sini. Matur suwun sangat panjenengan nanti kami yang pertama kami ingin menyampaikan permohonan maaf Bapak Asisten yang sudah berdiri di sini karena beliau ada tugas di Kalimantan Timur, menugaskan kepada kami. Tentunya tanpa mengurangi makna, tanpa mengurangi makna. Kebetulan kami ditugasi untuk menyampaikan peran panjenengan semua organisasi masyarakat di dalam pembangunan. Sebagai pengantar Bapak Ibu yang sungguh kami hormati, kita semua tidak akan bisa melaksanakan peran tanpa tahu kondisi. Laras ngomong makanya kami nanti akan menyampaikan kondisi Kabupaten Nganjuk dan prediksi sampai dengan Indonesia Emas. Dengan adanya gambaran seperti itu, nanti
bisa menjadikan bahan bagi panjenengan semua untuk melakukan peran panjenengan. Yang jelas di organisasi masyarakat itu salah satunya berpartisipasi dalam pembangunan. Ini perlu kami sampaikan supaya panjenengan semua tahu dan kita semua nanti harus bagaimana menghadapi semua ini. Penduduk di Kabupaten Nganjuk sampai tahun 2023, karena datanya dari BPS itu per akhir tahun itu kita sudah mencapai 1 juta lebih. 1 juta lebih. Ini nuwun sewu. Kalau secara umum memang banyak perempuan, tetapi khusus di Nganjuk nuwun sewu tidak bisa berjulur karena laki-lakinya lebih banyak. Berdasarkan dari data BPS, kami kemarin dari peserta itu sudah ditanya, Pak, data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak? Jadi sesuai dengan ketentuan, yang namanya indikator makro itu penyedia data itu dari BPS. Jadi ini sudah kami cantumkan sumbernya dari BPS. Lanjut, terus kemudian bagaimana nanti sampai dengan tahun 2045? Nah, di 2045 nanti jumlah penduduk kita itu seperti itu. Jadi ini dengan pertumbuhan 0,4. Nah, di dalamnya ini nanti menuntut kita semua untuk mengetahui kedalamannya. Artinya apa? Di sana tadi kalau yang menjadi generasi penerus itu berarti itu nanti harus kita siapkan. Berapa yang kita siapkan? Bagaimana posisi kita sesuai dengan organisasi panjenengan semua. Panjenengan di bidang mana? Kalau pendidikan ya di pendidikan, kalau yang lainnya sesuai dengan itu. Jadi dilihat karakteristik dan kebutuhan. Berarti panjenengan nanti akan membina jumlah penduduk sampai menyiapkan untuk Indonesia Emas itu sejumlah sekian. Jadi ini gambaran ataupun tantangan yang nanti harus kita hadapi untuk di Kabupaten Nganjuk. Bahwa pertumbuhan di Kabupaten Nganjuk itu cukup bagus apabila dibandingkan dengan provinsi dan nasional. Artinya kita itu tidak terlalu bawah, artinya masih di atas nasional adalah Jawa Timur. Ini menunjukkan bahwa sumber daya yang ada di wilayah Kabupaten Nganjuk itu sebenarnya itu sangat potensial sekali apabila itu digunakan ataupun diberdayakan dengan baik. Ini nanti akan menjadi pertimbangan pertumbuhan itu. Dan nanti apabila dengan jumlah sekian nilai pertumbuhan ekonomi sekian diharapkan akan terus meningkat. Sumbangsih terbesar itu tetap di pertanian dan kehutanan. Berarti benar. Jadi nilai kita dari PTRB harga berlaku itu 33,644 miliar itu di tahun 2023. Dan ini panjenengan semua yang sudah banyak pengalaman, Bapak Ibu yang sudah senior, ini nanti bisa menyampaikan pandangannya. Itu salah satu peran, memberikan masukan. Kalau perencanaan tadi sudah disampaikan pakai metode perencanaan partisipasi. Jadi ada perencanaannya dari tingkat desa sampai dengan kabupaten. Dan saat ini yang namanya pembangunan itu sudah linear. Jadi artinya semua perencanaan sampai dengan tingkat desa dan pemerintah pusat itu sudah terukur dan terkorelasi. Artinya ada penyelarasan. Jadi yang namanya kabupaten tidak boleh melenceng dari provinsi tidak boleh melenceng dari pusat. Masukan yang seperti ini perlu dari panjenengan semua. Karena panjenengan semua yang lebih tahu kondisi real dalam masyarakat. Bupati terpilih sesuai dengan ketentuan di Perpres
Di Perpres itu nanti insya Allah dilantik pada tanggal 10 Februari. Nah, 10 Februari. Makanya ada yang namanya RPD. RPD itu merupakan acuan bagi pejabat bupati untuk melaksanakan. Jadi panjenengan harus tahu. Jadi yang 2024 kita itu sekarang arahnya yaitu pemantapan ketahanan perekonomian daerah dan kondisi masyarakat yang harmonis yang didukung dengan SDM yang berkualitas. Strateginya nanti pakai itu kebijakan dan upaya untuk memberdayakan masyarakat kita semua. Yaitu tadi sudah di sana, ya kita harus meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih baik, maju dan tentram. Dan lebih penting lagi, karena saat ini kondisi Indonesia seperti ini, itu dibutuhkan peningkatan harkat dan martabat serta harga diri dalam mempertahankan dan menjaga kelestarian sumber daya, supaya itu bermanfaat bagi generasi yang berikutnya. Jangan kita habiskan. Kita sekarang banyak yang melihat hutan-hutan kita gundul, karena itu salah satu contoh. Semoga semua tergantung kita semua. Kami hanya menyampaikan data di Kabupaten Nganjuk. Harapan kami, dengan pertemuan ini kita semua nanti dapat bersinergi untuk membangun Nganjuk yang lebih baik dan masyarakatnya sejahtera. Betul ya? Masih? Sampun lewat 2 menit. Masalahnya, ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi Berarti narasumber Pak Warno selaku senior, Pak Purwo dan Mas Samsul yang kami hormati dan kami banggakan, para senior pengurus organisasi yang telah mengabdikan dirinya untuk mengabdikan diri untuk ikut peran serta dalam memajukan masyarakat, ikut peran serta dalam mengelola pemerintahan. Saya lihat sudah teman-teman ini kan niatnya hanya untuk mengabdi. Nah, untuk itu mudah-mudahan panjenengan semua diberi umur panjang yang barokah. Bapak Ibu yang kami hormati, tiada teman yang abadi, tiada pembela yang abadi kecuali aturan. Di saat kita berpegang teguh pada aturan, insya Allah kita akan selamat. Nah, maka kita sebagai suatu seorang kalau kita bicara agama, semua agama pasti ada dasarnya. Maka di saat kita berpegang pada dasar itu, insya Allah akan diberi keselamatan. Begitu juga di dalam kita mengelola kegiatan apapun. Kalau kita berpegang pada regulasi, insya Allah kita akan selamat. Saya itu mantan guru agama SD selama 11 tahun. Tapi alhamdulillah saya tidak pernah menyentuh fisik anak. Di saat guru tidak pernah menyentuh fisik anak, tetapi dengan mendidik apa yang dibutuhkan, maka kewibawaan guru akan muncul. Di saat guru tidak bisa menjaga keteladanan, maka murid akan lebih parah daripada gurunya. Tapi di Indonesia, insya Allah, walaupun demokrasinya masih jalan, itu lebih baik. Nah, kewajiban kita hanya memperbaiki. Apapun itu adalah jariah panjenengan dulu. Buat seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Timur dan Kabupaten Nganjuk, jangan lupa like, comment, subscribe, and share YouTube Kong Danuji Nganjuk. Jangan lupa ya, like, comment, subscribe, and share. Oke.